Alhamdulillah, Alhamdulillah al-Alim al-Hakim. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alimul ghaibi wasyahadati al-'azizir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah la yuhibbu awladakum walakinna Allah yuhibbu taqwakum. Kama qala Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah Allah, tiada kata yang pantas dan keluar dari rongga mulut dan sela-sela kita selain ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan anugerahnya kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan anugerahnya darah kita masih mengalir ke seluruh tubuh kita. Karena dengan anugerahnya kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai yang bersyukur kepada Allah, wajib kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam kita kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan kebodohan, zaman yang tidak tahu mana hak dan mana yang batil. Dibawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman yang terang, di zaman yang Al-Qur'an, di zaman yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dituliskan dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini sudah kesempurnaan agama, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku untukmu, wa raditu lakum al-Islam dinan, dan aku ridai agama Islam agamamu. Sungguh berkat jasa Nabi besar kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat yang cinta pada Nabi-Nya, wajib kita mengucapkan salawat diqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jemaah rahmat Allah, di atas mimbar yang suci ini seperti wasiat wabil khusus kepada hati pribadi dan mengajak kepada para kemasannya untuk bertakwa kepada Allah dengan segala kemampuan takwa, yaitu melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Karena dengan ketakwaan kita memiliki Allah hadir dalam kehidupan kita, Allah membimbing kita, Allah mengarahkan kita untuk berbuat baik dan terus berbaik. Di mana perbuatan baik ini nantinya akan menghapus dosa-dosa kita. Seperti hadis yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wasbir sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kau berada. Wasbir sayyi'atan hasanatan tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Hatta tamhuha, sehingga perbuatan baik ini menghapus perbuatan buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jamaah rahmat Allah, hari ini kita berada di akhir dari bulan Desember tahun 2022. Itu artinya sebentar lagi kita akan memasuki pergantian tahun dari tahun 2022 diganti menjadi tahun 2023. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak sedikit orang Islam yang ikut perayaan dalam perayaan tersebut. Padahal perayaan tahun baru Miladiyah itu bukan tradisi Islam dan sudah pernah diperingatkan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam catatan sejarah kota Yasrib sebelum berganti menjadi nama kota Madinah, penduduk kota ini mengikuti agama berhala seperti yang ada di Mekah. Penduduk Yasrib sangat mengagungkan berhala yang bernama berhala Manat. Karena ajaran agama mereka tidak memiliki kitab,
membuat mereka suka melihat budaya agama lain yang mereka anggap lebih berhadapan, terutama budaya Yahudi, Nasrani, dan Persia. Sebelum Islam datang di Madinah, masyarakat kota Yasrib ini telah memiliki hari raya yang dimeriahkan dengan hura-hura, foya-foya, mabuk-mabukan, permainan, dan makan-makan, dan seterusnya. Kala itu, hari raya mereka menganut tradisi orang Majusi di Persia. Hari raya itu adalah hari raya Newruz dan Mihrajan. Newruz nama Persia adalah Naur yang artinya baru, sementara Ruz artinya adalah hari. Gabungan dua kata ini bermakna hari baru. Perayaan Newruz di Persia diperingati setiap tahun sebagai hari raya tahun baru mereka. Dalam perhitungan kalender miladiah, hari Newruz terdapat dengan tanggal 21 Maret. Perayaan Newruz dan Mihrajan yang dirayakan di kedudukan Madinah, hari isinya hanya berfoya-foya, bermabuk-mabukan, berpesta-pesta, bermain-main, dan lain sebagainya. Sama sekali tidak ada unsur ritual sebagaimana yang dilakukan oleh orang Majusi, sumber asli dua perayaan ini. Namun, mengingat dua hari tersebut adalah perayaan orang kafir, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Sebagai gantinya, Allah Subhanahu Wa Taala berikan dua hari raya terbaik, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Bagaimana dituliskan dalam hadis sahabat kita Muhammad SAW, "Qadimtu alaikum walakum yawmani talqatuna fihima, fa inna Allaha qad ahdara lakum yawmain khairun minhuma, yawmal fitri wa yawman nahar." Saya mendatangi kalian dan kalian memiliki dua hari raya yang kalian jadikan sebagai waktu untuk bermain, berfoya-foya, makan-makan, berpesta-pesta. Padahal Allah telah menjadikan hari raya terbaik untuk kalian, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sahabat-sahabat Allah Subhanahu Wa Taala, kita sepakat tahun baru miladiah bukan tradisi Islam. Bahkan perayaan ini datang dari orang kafir. Sebagai referensi menyebutkan tahun baru merupakan pesta warisan dari masa lalu yang dirayakan oleh orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi mendiskusikan hari pernikahan tahun ini adalah hari yang istimewa untuk seorang dewa yang bernama Janus. Janus adalah seorang dewa yang memiliki dua wajah. Satu wajah menatap ke depan dan satunya lagi menatap ke belakang. Sebagai dewa sorry masa depan dan masa lalu, layaknya momen pergantian tahun. Namun, apapun itu, larangan baginda besar Muhammad SAW di atas mencakup semua kegiatan perayaan yang bukan tradisi Islam, termasuk memeriahkan tahun baru miladiah. Mari kita jaga diri kita dan keluarga kita dari hal-hal yang dapat menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaat Allah Subhanahu Wa Taala, perlu diketahui bahwa sekarang ini kita hidup di akhir zaman, hidup di penghujung dari usia bumi ini. Diterangkan di dalam hadis sahabat kita Nabi Muhammad SAW, "Anna muddatat dunya sab'atu alafi sanah, wa anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ba'atha fi awahil al-sadisah." Anna muddatat dunya, sesungguhnya usia dunia itu sab'atu alafi sanah, 7.000 tahun. Wa anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW ba'atha fi awahil al-sadisah, itu diutus di akhir 1000 yang ke-6. Artinya baginda Nabi Muhammad SAW itu diutus di 6.000 tahun. Nama ayat Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu tanda dari usia penghujung bumi ini adalah banyaknya bencana alam yang bertubi-tubi. Kita semua tahu, akhir ini kita mendengarkan berita bahwa bahkan ada yang merasakan langsung gempa di Cianjur, disusul dengan gempa di Garut, disusul dengan meledusnya Gunung Semeru, disusul dengan gempa di Jember. Itu semua mengartikan bahwa bumi yang kita tempati ini sudah memasuki usia senja atau usia tua, di mana semua itu adalah bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Zaman rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu tanda di akhir zaman atau salah satu tanda di hari kiamat itu hadirnya Imam Mahdi. Kata Al-Mahdi sendiri di dalam hadis sudah disebutkan sebagai lakop atau julukan. Kata Al-Mahdi berarti orang yang mendapatkan hidayah. Ini nanti juga dilibatkan oleh Imam Mahdi, yaitu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi umat Islam di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahabat Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Hakim dan Mustadrak
An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju fi akhir ummati al-mahdi yasqahu Allahul ghais. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju fi akhir ummati, akan muncul di masa akhir umatku al-mahdi, seseorang yang diberikan hidayah, yasqahu Allahul ghais, Allah Subhanahu wa taala memberikan hujan kebaikan. Wa tahruju al-ardu nabataha, bumi mengeluarkan tanaman-tanamannya, mayutil mala sohahan, harta akan dibagikan secara merata. Watak turun manusia, binakan akan melimpah. Bata'al fil ummah, dan umat akan menjadi mulia, yakni susahkan kau zamanian, yang akan hidup selama 7 atau 8 tahun, yakni hujajan, yaitu musim haji. Sama rahmat Allah Subhanahu wa taala diterangkan di hadis yang lain bahwa nama dari Imam Al-Mahdi itu adalah nama sama namanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yuwatimu ismuhu ismi wasmu abihi ismu abi. Namanya cocok dengan namaku, sedangkan nama ayahnya adalah sama dengan nama ayahku. Jadi menunjukkan bahwa nama asli dari Imam Al-Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah, sebagaimana nama baginda Nabi Muhammad SAW dan nama ayahnya. Selain itu, dalam hadis Abu Dawud diterangkan bahwa ciri Al-Mahdi adalah dahinya lebar dan hidungnya mancung. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda di akhir zaman atau di akhir hari kiamat adalah bebasnya makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang bernama Jud al-Majud. Diterangkan di dalam kitab tafsir bahwa bentuk dari Jud al-Majud adalah makhluk yang kerdil, kuping yang lebar, bahkan kupingnya bisa mengikuti tubuhnya dan matanya bisa mengeluarkan api. Apapun yang dilihat oleh Jud al-Majud maka akan terbakar dan akan rusak. Di dalam hadis yang Nabi Muhammad SAW diterangkan, la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, wa yudil Arab min syarq al Arab. Celakalah orang Arab karena kejelekan telah terdekat. Futihal yaum lebat Ya'juj wa Ma'juj misbahari. Hari ini dinding penghalang Jud dan Ma'juj telah terbuka seperti ini. Rasulullah SAW memberikan isyarat wahal laqabi isma'il ibham walati taliha. Beliau melekatkan kedua jarinya, ibu jari dan telunjuknya. Faqala Zainab binti Jahsh, Zainab binti Jahsh berkata, faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anuhlika wa fina shalihun, apakah kita datangkan binasa sementara di sekeliling kita masih banyak orang-orang yang soleh? Qala na'am idza kasura khabis. Iya, ketika kejelekan itu merajalela. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda dari hari kiamat adalah munculnya Dajjal. Dajjal itu sifat mulanabah, bentuk kesangatan dari kata Dajjal, dan artinya pembohong besar. Secara terminologis Dajjal diartikan sebagai orang yang menutupi sesuatu. Artinya Dajjal ini adalah menutupi kebenaran. Karena disebutkan dalam hadis yang baginda Nabi Muhammad SAW, Dajjal disebut kita dengan akwar, yang dianggap telah menutupi kebenaran, dan orang yang paling berdusta. Kemana anda terus Tuhan sendiri dalam sejarah Islam, para pendusta atas nama agama sering sebagai hadap atau Dajjal. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, diterangkan di dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW, inna masihat Dajjal rajulun qasirun afjaq ja'da akwar matmusul ain alaysa binamiyatin wala jahra bain al-mas'alaikum fa'lamu anna rabbakum laysa akwar. Sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki yang bentuknya pendek tetapi bisa menjadi besar. Jarak antara kedua betisnya berjauhan, keriting, buta sebelah, mata yang terhapus tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu dalam. Maka jika dia melakukan kerancuan atau mengaku sebagai Rabb atau Tuhan, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis yang lain diterangkan bahwa Dajjal Allah berikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Di antaranya mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Ayatil qaum ayatuhum fayastajibuna wa yu'minuna bihi wa yamurus sama antumtir. Dajjal mendatangi suatu kaum dan mengajak mereka agar menjadi pengikutnya, dan mereka menerimanya. Maka dia memerintahkan langit agar menurunkan hujan, lalu langit pun menurunkan hujan. Wayak murun antum kita katumdik, dia memerintahkan bumi akan mengeluarkan tumbuhan, lalu bumi itu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan.
Wataruhu alaihim sahabatun akwal maka diterbuang. Mengurangkan binatang-binatang ternak berkembali di sore dengan mulut yang membesar dan lambung yang lebar dan kandung susu yang penuh. Sumayatil kaum fayatuhum fayarutuna alaihim, dan Dajjal itu mendatangi kaum yang tidak mau mengikutinya. Fayasarfanhum, kemudian Dajjal itu meninggalkannya. Wa istihuna mutrahina ma fi syai'in, dan apa yang ditinggal Dajjal akan kering dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Sumayamur fil fardh fayaqul hal akhruji kabir fayaqul fatasfahu kanzuha kai'an zaidin nahl. Dajjal kemudian melewati sebuah tanah kosong. Kemudian dia berkata kepada tanah tersebut, keluarkan harta simananmu. Maka keluarlah harta simanannya, mengikuti Dajjal sebagaimana lebah-lebah mengikuti lebah jantan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi hadis-hadisnya bagi Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan bagaimana dahsyatnya hidup di akhir zaman. Dan yang perlu kita laksanakan sekarang ini adalah berdoa dan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diselamatkan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, diselamatkan dari fitnah Dajjal, seperti halnya doa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dibaca ketika sesudah tahiyat dan sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepada Engkau, min adzabil qabri, dari azabnya kubur, wa min adzabin nar, dan dari azab neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan minta dari fitnah kehidupan wal mamat, yang fitnah kematian, wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, perlindungilah kami dari fitnah al-masiihid dajjal. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW menggambarkan dahsyatnya ketika fitnah Dajjal turun di bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqtarabal waqtul haqqi fa idza hiya shahisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman syaraka bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah wa'malul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ja'alna lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasara ad-din wahdul man qadala al-muslimin waj'al baladana Indonesia thayyibatan thayyibah tajri ila ahkamika wa sunnata rasulika ya hayyu ya qayyum. La ilaha illa wa ilaha kulli syai' la tahaluna la yakhfa 'alaik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah,
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله كما يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ما يغفركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.